Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik seputar Cortex Administration System. Merujuk pada artikel berita yang disampaikan oleh DDTC News dengan judul "Puluhan wajib pajak datangi KP2KP, tanya mekanisme faktur di Cortex". Dalam berita yang dipaparkan oleh DDTC News, ada pemandangan menarik di banyak kantor pajak di daerah dalam beberapa pekan terakhir. Banyak wajib pajak yang berbondong-bondong ke kantor pajak, baik KKP atau KP2KP, untuk berkonsultasi mengenai Cortex Administration System, seperti halnya dengan yang terjadi di KP2KP Nrekang, Sulawesi Selatan. Puluhan wajib pajak berkunjung untuk menanyakan dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi ketika mengakses Cortex. Salah satu kendala teknis yang cukup sering ditanyakan mengenai pembuatan faktur pajak di Cortex. Seperti yang kita ketahui, Cortex Administration System dirancang untuk mendigitalisasi berbagai proses administration perpajakan, mulai dari pendaftaran, pengelolaan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan juga mudah untuk diakses. Menurut Kepala KP2KP Nrekang Sudirman yang dilansir pajak.go.id, kami selalu berusaha mengakomodasi atensi masyarakat yang tinggi terkait dengan implementasi sistem Cortex DJP. Kami mengimbau apabila ada wajib pajak yang terkendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan, silakan dapat mengunjungi KP2KP Nrekang sehingga dapat kami bantu terkait kendalanya. Mengacu pada keterangan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Alessandro Rey dan juga Guru Gembul, tidak terdapat fitur untuk memantau dan mengawasi perilaku petugas atau pegawai pajak. Dari kutipan pernyataan tersebut, disarankan jika jauh lebih baik apabila fitur tersebut ada untuk menunjang kepercayaan masyarakat atau dalam hal ini yaitu wajib pajak atau WP terhadap kinerja dari adanya sistem Cortex ini. Kemudian, salah satu wajib pajak yang berkunjung ke KP2KP Nrekang mengaku sempat khawatir menghadapi perubahan sistem perpajakan mulai berlaku pada awal 2025 ini. Namun, ujarnya, dirinya lebih memahami mengenai tata cara penggunaan Cortex, khususnya mengenai cara membuat faktur pajak di Cortex setelah berkonsultasi dengan petugas dari KP2KP Nrekang. Prosesnya ternyata tidak serumit yang saya bayangkan. Sekarang, saya sudah bisa membuat faktur pajak sendiri dengan lebih mudah dalam satu aplikasi, ujar wajib pajak tersebut. Selain itu, sejak 2024, KP2KP Nrekang juga secara aktif menggelar sosialisasi ke berbagai komunitas dan pelaku usaha di Kabupaten Nrekang. Sebagai ujung tombak pelayan masyarakat, kami berkomitmen memberikan pendampingan yang maksimal kepada wajib pajak. Kami ingin memastikan semua pihak dapat memahami dan memanfaatkan sistem Cortex DJP dengan optimal, tambah Sudirman. KP2KP Nrekang terhadap implementasi Cortex DJP menjadi langkah besar dalam modernisasi administrasi perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung pencapaian target penerimaan negara. Jika merujuk pada Perpres nomor 40 tahun 2018 pada pasal 2 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan, sistem Cortex dibuat dalam rangka mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan juga efisien, membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Sebelumnya, pemerintah meyakini sistem administrasi pajak yang baru, Cortex System, bakal beroperasi secara stabil setelah 3-4 bulan terimplementasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Bin Panjaitan dalam sebuah kesempatan. Luhut menilai Cortex masih memerlukan waktu untuk dapat berjalan tanpa kendala. Menurutnya, kendala teknis memang biasa muncul ketika menerapkan sistem yang baru, tak terkecuali dengan Cortex. Meski begitu, dia memperkirakan Cortex akan berjalan stabil setelah 3 hingga 4 bulan sejak diterapkan. Kasih waktu 3-4 bulan untuk ini bisa berjalan. Nanti kita kritik, harus dikritik ini. Memberikan feedback karena kita tidak sempurna, pasti banyak kurangnya, katanya. Merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Alessandro Rey dan juga Guru Gembul di podcastnya, landasan pembentukan Cortex sebagai sistem inti perpajakan mengacu kepada Perpres nomor 40 tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi perpajakan. Dalam berita ini, Cortex kemungkinan baru bisa berjalan dengan stabil setelah 3-4 bulan ke depan. Jika kendala teknis ini terjadi, apakah tidak ada perhitungan terkait kendala-kendala yang kemungkinan terjadi sebelum Cortex ini berjalan? Dengan anggaran yang sangat
sangat fantastis besar, tentunya wajib pajak atau WP berekspektasi lebih terkait sistem Cortex ini. Cortex System dibuat untuk mempermudahkan Direktur Jenderal Pajak dalam mencari data. Tidak hanya itu, tapi tujuan lainnya adalah untuk memudahkan mencari penerimaan negara. Di sisi lainnya juga, Cortex System merupakan upaya untuk memaksa wajib pajak atau WP untuk berperilaku secara jujur, ujar Bapak Dr. Alessandro Rey pada podcastnya. Dari adanya malfunction yang terjadi pada sistem Cortex, tentunya hal tersebut juga merugikan wajib pajak atau WP. Apabila seluruh wajib pajak tidak bisa login, maka wajib pajak tidak bisa menerbitkan faktur. Tentunya, hal tersebut terjadi karena kesalahan dari sistem Cortex yang malfunction. Dengan begitu, wajib pajak terancam untuk terkena sanksi administratif sebesar 1% dari omsetnya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan isu kebocoran data dalam sistem Cortex yang terjadi? Apakah dapat dipertanggungjawabkan oleh Dirjen Pajak? Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal Pajak dalam menjaga kerahasiaan wajib pajak. Jika kebocoran data terjadi, terdapat konsekuensi hukum pidana yang mengacu pada UU KUP pasal 34 ayat 1, Jungto pasal 41 ayat 1. Kemudian terusan dari berita ini bahwa Luhut menuturkan pemerintah meluncurkan Cortex untuk menjadikan sistem pajak di Indonesia lebih efisien. Menurutnya, penerapan Cortex pada akhirnya juga bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Untuk itu, dia memaklumi kendala dalam Cortex wajar terjadi dalam sebulan pertama penerapannya. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melalui DJP terus melakukan berbagai perbaikan pada sistem tersebut. Mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya berikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan sebagai bentuk dukungan untuk kami, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.